Selamat datang di podcast Mr. Masker. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa banget ya. Mas Amin Aminuddin. Dia ini merupakan sekretaris Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur. Ya. Mantap nih Pak. Saya ini lagi kepo Pak, jujur aja Pak. Saya kepo dengan RPL. Nah, saya tuh nggak tahu ya, singkatan RPL itu apa ya Pak? Ya, RPL itu kalau di lingkungan akademik disebut sebagai rekognisi pembelajaran lampau, Mas Nexen. Oh, rekognisi Ya, pembelajaran jadi lampau. rekognisi itu kayak semacam pengakuan lah. Pengakuan bagi orang-orang yang memiliki latar belakang pengalaman, ya, yang mana nanti pengalaman-pengalaman mereka itu bisa dikonversi ke mata kuliah yang sesuai dengan bidang mereka. Jadi mau saya gini, tunggu. Sebelum kita lanjut nih ya, Ya. kapan RPL ini dimulai? Oke, RPL itu sebetulnya sudah ada dari tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014 itu. Cuman memang pelaksanaannya baru digalakkan oleh Mas Menteri ini, ya, di mana Mas Menteri ingin bahwa orang-orang yang punya pengalaman di bidang tertentu itu mereka tuh punya sesuatu yang bisa disetarakan di lingkungan akademis gitu ya. Salah satunya dengan RPL ini gitu. Jadi misalnya kalau Mas Nexen itu punya pengalaman di bidang produser atau punya pengalaman di bidang sutradara, nah kita punya konsentrasi yang sesuai dengan konsentrasi itu gitu. Jadi gini, misalkan kampus itu punya konsentrasi di bidang broadcasting misalkan, Ya, betul. Berarti nanti ada konversi. Ada konversi dari mata kuliah. keahlian yang saya punya Betul. dikonversi dengan mata kuliah. Betul sekali. Jadi misalkan nih saya tidak ketika mau ambil jurusan yang sesuai dengan keahlian saya, Betul. maka nanti mata kuliahnya itu dihilangkan, mata kuliah yang sesuai. Bukan dihilangkan, tapi dikonversi. Nah, itu coba istilah konversi bagaimana nih Pak? Jadi misalnya gini, mata kuliah yang dikonversi misalnya kajian media nih. Oke. Misalnya ya, saya lebih ngomong ke industri media karena memang kita lebih banyak ke industri media ngomongnya ya. Karena Ya, Mas Nexen juga background-nya industri media. Media, betul. Ya, jadi ketika misalnya Mas Nexen punya pengalaman di bidang media, entah itu sebagai produser, entah itu sebagai sutradara, ataupun level manajerial di bidang media itu, maka mata kuliah yang berkaitan dengan industri media itu bisa dikonversi. Contohnya apa? Satu, kajian media mata kuliahnya. Ya. Oke. Jadi, kemudian yang kedua apalagi? Manajemen industri media. Oh, itu mata kuliah. Mata kuliah. Nah, mau saya gini. Kan tadi bilangnya konversi ya. Betul. Maksudnya konversi itu saya tidak perlu ambil mata kuliah itu lagi. Disetarakan. Jadi saya tidak perlu ambil mata kuliah itu. Tidak perlu ambil mata kuliah itu lagi, sehingga mata kuliah itu bisa disetarakan dan kuliahnya bisa lebih cepat. Oh, tunggu. Ya. Kita belum ngomong sampai kuliah lebih cepat ya. Ini lebih menarik lagi ya. Ya. RPL itu ada macam-macamnya ya? Atau ada jenis-jenisnya? Oke, RPL itu terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama RPL kategori A1. Yang kedua kategori A2. Apa itu kategori A1? A1 itu apa? Kategori A1 itu adalah pengakuan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak selesai studi. Contohnya misalkan saya di kampus B. Ya. Saya sampai semester 2 nih, magister ya. Oke. Jadi kalau saya lanjut ke Budi Luhur bagaimana? Jadi kalau misalnya Mas Nexen sudah pernah kuliah di kampus sebelumnya dan ada mata kuliah yang setara atau mirip-mirip, itu bisa dikonversi. Oh, Ya. oke. Jadi kalau misalnya nanti Mas Nexen ada selama 1 tahun atau 2 semester itu mata kuliah yang sama dengan yang kita punya, maka itu tidak perlu diambil lagi. Oh, oke. Itu yang tadi jenis pertama ya? A1. A1. Oke. Ya. Jadi ada A sampai berapa nih, Pak? Cuma 2. Oh, cuma 2 ya. Ya. Iya, emang 2 cukup ya. Ya, 2 lebih baik. Oke, siap. Makanya jangan sendiri, Mas Amin. Oh ya, itu nanti konteksnya lain ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut yang A2. Oke, tipe yang Tapi selanjutnya sebelum lanjut A2, kita terima kasih dulu. Ini gimana nih? kita sekarang lagi ada di kafe, ya, namanya Cafe Lanuna. Ini kalau nggak salah ada di sini nih ya. Tuh ya. Cafe Lanuna. Ini posisinya ada di daerah mana ini Pak? Ini daerah Posisinya di daerah mana nih? Daerah Ciledug ya. Ciledug ya, googling aja sendiri ya. Ini hidden gemnya Ciledug. Pokoknya di Google udah ada lah. Ya. Ya.
tinggal googling kampus Budi Luhur. Oh bukan ya? Bukan. Oh, Googling Google-nya aja atau Lanuna Instagram ya? aja nanti @lanuna. Oh, oke siap. Lanuna Cafe nanti juga. Ini Bapak yang punya, Pak? Ya ini saya yang punya. Oke. Kata yang punya ya. Oh, kata yang punya ini Iya, Bapak yang kata yang punya ya? punya, iya. Oke, siap. Oke, sekarang kita lanjut ke A2. Oke, selanjutnya dari tipe RPL yang kedua yang disebut dengan RPL tipe A2. Oke. Nah, tipe RPL A2 ini adalah pengakuan atas pengalaman-pengalaman seseorang yang pernah bekerja atau memiliki pendidikan yang sifatnya informal. Misalnya kayak semacam asesmen ataupun misalnya kursus atau Oke. misalnya pengalaman pekerjaan. Oke. Nah, itu bisa dikonversi. Tapi disesuaikan dengan mata kuliah yang Disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di ada. Yang tayang di Prodi Magister. Magister Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Oke. Menarik banget ya, Pak ya? Menarik. Jadi sekarang Seperti itu tempat ini juga menarik ya, Pak ya? menarik banget Iya, dengan view-nya bagus nuansa ya? estetik, Iya. kemudian ditemani dengan lagu-lagu yang Pokoknya kekinian banget lah ya. ya, Kayak kampus Budi Luhur gitu ya. kampus Budi Luhur. Iya, oke. Pokoknya kita iklannya terus. Nanti banyak yang di-cut ya. Oke, ini lanjut Pak ya. Setelah jenis-jenis, Oke. contohnya sini, apakah semua orang itu bisa mengikuti RPL atau ada kriteria khusus? Oke, kalau untuk tipe A2 ini ada ketentuan khusus. Misalnya kalau yang tadi pengalaman bekerja ya, pengalaman pekerjaan taruh misalnya sebagai produser atau sutradara atau manajerial sejenisnya. Iya. Nah, itu minimal masa pengalamannya itu 3 tahun. Jadi kalau Oke. sudah oke. 3 tahun, berarti asumsinya mereka itu sudah memiliki kepakaran di bidang itu, memiliki Oke, siap. pengalaman yang Cukup lah memadai ya. untuk Ya. di bidang ilmu tersebut. Jadi untuk disetarakannya aman gitu Aman, ya. gitu. Itu syaratnya hanya itu saja. Syaratnya selain Oke, contoh nih ya, saya misalkan, Nah. saya datang ke Magister Oke. Ilmu Komunikasi nih ya. Oke. Yang saya bawa itu apa? Yang saya bawa? Oke, untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa aja ya? Iya. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu yang pertama bisa bentuk SK SK dari pimpinan, SK dari pimpinan perusahaan, perusahaan. Oke. atau juga bisa dalam bentuk sertifikat kompetensi dari BNSP, Oke, sertifikasi Oke. BNSP. atau kalau misalnya yang tipe A1 itu adalah transkrip nilai dari kampus sebelumnya. Oke. Apakah portofolio itu diperlukan? Portofolio harus diikuti dengan dokumen-dokumen yang disertakan dalam portofolio itu. Jadi Oh, ketika oke. misalnya si calon peserta RPL ini memiliki portofolio yang bagus, harus diikuti dengan dokumen-dokumen pembuktiannya. Semakin banyak dokumen pembuktiannya, maka semakin meyakinkan untuk Contohnya RPL. nih, saya nih misalkan saya bikin film, dokumennya apa yang saya bawa, Pak? Dokumennya bisa dalam bentuk karya filmnya, Oke, bisa dalam itu bentuk masuk surat dalam tugasnya. dokumen. Oke, dari perusahaan surat ya. tugas dari perusahaan. Kan nanti Oke, perusahaan akan memberikan surat tugas biasanya. Iya, bisa. Ya tadi dokumennya bisa SK dari pimpinan, bisa surat Oke. tugas dan sejenisnya. Menarik ya. Ya. Jadi ini contoh lagi saya misalkan ya. Hmm. Saya gabung, saya udah bawa nih semuanya nih ya, Oke. dokumen-dokumen selengkap-lengkapnya ya. Ya. Terus saya langsung bisa tesis. Oh enggak, tetap harus ada mata kuliah yang Jadi saya kuliah berapa lama itu? Jadi gini, kalau yang calon peserta jalur RPL ini masa studinya atau masa perkuliahannya itu hanya 1 tahun atau 2 semester. Ya, Jadi saya hanya kuliah 2 semester, kuliah 2 semester dan tesis langsung bisa tesis. di semester selanjutnya. Jadi Iya, perkuliahannya 1 saya tahun. kuliah 2 semester, semester. langsung lanjut ambil tesis. Iya, betul sekali. Jadi tidak perlu ambil mata kuliah pengkonsentrasian yang sesuai dengan bidang si calon peserta itu gitu. Oke. Ini saya dapat contekan nih, Pak ya. Iya. Jadi ternyata kita, misalnya saya sebagai calon mahasiswa ya, Ya. Nanti akan ada asesmen. Ini ngapain, Pak? Nah, asesmen ini saya Oke. disusahkan atau ada? Enggak. Asesmen itu bukan disusahkan, tapi lebih pada meyakinkan dengan kompetensi si calon peserta itu.
kita kan butuh pembuktian juga nih, apakah orang itu sesuai Benar-benar dengan atau portofolio tidak yang gitu ya? disebutkan atau tidak gitu. Atau Ya bisa cuma aja ngomong hanya doang ya? mencantumkan atau apa Iya, gitu, iya, tapi iya. pembuktiannya nggak ada. Maka harus ada assessment. Assessment itu untuk mengecek keabsahan dan kevalidan dari dokumen tersebut. Oh, jadi itu hanya pengecekan saja proses Pengecekan dan itu nanti ya? ada proses wawancara juga Oke, gitu, proses wawancaranya dilakukan oleh oleh prodi. prodi ya? Ya, betul Oke, sekali. oke, oke, oke. Oke, ya ini terakhir tapi bukan yang terakhir untuk kita. Ya, last but not least ya. Oke, siap. Jadi keuntungannya apa nih saya ikut RPL? Oke, sangat banyak keuntungannya. Jadi kalau teman-teman yang ambil jalur reguler, perkuliahan itu bisa sampai minimal 2 tahun. Minimal ya, minimalnya 2 tahun. Tapi kalau dengan RPL, hanya dengan 1,5 tahun, maka teman-teman bisa lulus kuliah. Itu yang pertama, masa studi. Kemudian yang kedua, biayanya lebih hemat, Mas Nexan. Oh, ini yang Iya. paling penting. Penting Ini banget, paling karena ini penting. urusan duit nih harus yang Duit paling... harus sekecil mungkin pengeluaran, Ya. dapatnya semakin banyak gitu. Tuh, jadi Oke, ini menarik ya. kalau dengan jalur RPL ada diskon 50% bagi mata kuliah yang dikonversikan. Taruh misalnya Oke. hasil assessment ada 4 mata kuliah nih. Saya langsung ini ya, saya ini logika normal aja ya. Iya, Jadi harusnya saya mengeluarkan 10 juta, iya, saya hanya mengeluarkan 5 juta. betul sekali. Jadi gini, di setiap semester Itu kapan dibukanya Pak? Saya mau daftar Pak. Pendaftaran sudah dibuka Pak. Oh, sudah Jadi kalau dibuka. mau daftar kita tunggu. Oke, siap. Menarik soalnya. Iya. Oke. Di semester ini kita udah mulai buka jalur RPL gitu. Oke. Terakhir banget. Nah, Jadi apa keuntungan saya ambil RPL di kampus Universitas Budiluhur? Oke, yang pertama kita relatif terjangkau dibandingkan dengan kampus sebelah dengan grade yang sama. Kampus Oke. kita sudah terakreditasi B, Wah, jadi hebat ya. sangat memenuhi kualifikasi untuk menjadi prodi yang sangat baik. Oke. Menarik ya. Iya dong. Dengan grade yang sama, biaya lebih hemat. Kemudian waktu juga lebih hemat. Betul lebih singkat. Pak, itu yang paling penting untuk orang yang ya dunia kerja kan lumayan Betul. sibuk ya. Iya, Udah lumayan sibuk dan ini diuntungkan secara waktu, Betul. diuntungkan juga secara dana. betul. Menarik ya. Jadi kalau seandainya teman-teman lulus S1 dan sudah bekerja Iya, bertahun-tahun ya, iya. saatnya untuk ambil S2 di Universitas. Budiluhur. Waduh, Oke, minum dulu Pak, minum dulu silakan. Pak. Oke, silakan. Oke, mari kita minum. Oke. Oke, saya kira menarik ini RPL ini. Harapannya ke depan masih banyak inovasi-inovasi lagi yang dilakukan oleh Budiluhur Ya. untuk mencapai apa ya, keinginan masyarakat lah ya. Iya. Ya kan masyarakatnya kalau bisa perkuliahan itu tidak dipusingkan masalah biaya, tidak dipusingkan masalah waktu. Kan tentu kan harus mengeluarkan biaya dan waktu yang lebih banyak. Betul, ya. apalagi kan di zaman pandemi kayak sekarang ini, orang masih berpikir ulang ya untuk mengeluarkan kos untuk biaya pendidikan gitu ya. Oke. Nah, menurut saya ini kesempatan emas. Jalur yang tepat. Iya, untuk kesempatan mengambil emas untuk RPL. bagaimana pendidikan tetap kita pedulikan, tapi yang lain tidak dikesampingkan. Oke. Jadi betul. semuanya bisa kita ambil. Siap. Ya, biaya relatif terjangkau, waktu lebih cepat, gelar dapat magister. Oke. Itu kan sebuah keuntungan yang bisa didapat. Oke, ini menarik ya. Ya, Jadi ya sesuai dengan pesan saya tadi, jangan lupa berkuliah dan paling penting jangan lupa untuk ambil jalur RPL. ya. Gitu ya Pak Amin? Tapi jangan berkecil hati juga kalau teman-teman fresh graduate pengen ambil kuliah, nanti dulu deh, pengen dapat pengalaman dulu biar langsung RPL, kelamaan. Kelamaan ya? Iya dong. Iya betul. Kalau Ya. bisa sambil kuliah ya it's okay. Kerja sambil kuliah nggak masalah juga. Gak masalah. Oke, terima kasih Thank you. Mas Amin. Ya, Selamat buat sore. sharing-sharingnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa kembali. Salam Mr. Maskar.
Babinya nggak ada. Iya udah. Yuk. Mau diulang lagi, Pak? Jangan ikat. Lebihin aja nanti kan tinggal dikat. Oke, kamera udah on. Jangan lihat. Lemes banget. Langsung Yaudah, lemes. Nah, udah silent ya. Mulai nih. Mulai. Udah on ya? Kamera udah on? Oke. Oke. Selamat datang di podcast Mr. Maska. Oke, kali ini kita kedatangan tamu istimewa banget ya. Beliau ini namanya Amin Aminuddin yang merupakan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Komunikasi. Ya. Ya. Kali ini kita lagi kepoin yang lagi viral sekarang nih, MBKM ya Pak ya. Masuknya MBKM atau bukan nih, RPL ini? Bukan, beda lagi. Oh beda lagi Beda ya? lagi. Oh beda lagi. Kalau Berarti ini MBKM itu masuknya, lebih ke S1. berarti kita ulang aja ya. Soalnya kalau dilanjutin jadi kacau.